Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfioriandi Syahrumidi, NIM 280 16160 dengan DPNA 18. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas putusan nomor 543 garing PDT-G garing 2017 garing PNSGR, tempat atau tingkatnya di Pengadilan Negeri Singaraja dan di tingkat pertama. Pemohon atau penggugatnya disamarkan perempuan, untuk termohon dan tergugatnya disamarkan laki-laki. Perkara atau tempat perkawinan dan perceraian antara penggugat dan tergugat terjadi di Kepanitraan Pengadilan Negeri Singaraja, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Untuk peristiwa hukumnya yaitu perceraian. Hubungan hukum penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 April 2008. Kronologi kasusnya, dalam putusan nomor 543 PDT-G tahun 2017 PNSGR memutuskan perkara cerai antara penggugat disamarkan dengan tergugat disamarkan. Dalam hal ini disamarkan perempuan berumur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal disamarkan sebagai penggugat. Sedangkan disamarkan laki-laki berumur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal disamarkan sebagai tergugat. Sehingga dalam hal ini penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor 543 garing PDT-G garing 2017 garing PNSGR di tanggal 16 Oktober 2017. Dari pernikahan penggugat dan tergugat telah lahir atau dikaruniai dua anak. Yang pertama yaitu seorang perempuan bernama disamarkan yang lahir di Desa Sinabun pada tanggal 8 November tahun 2000. Dan satu perempuan lagi bernama disamarkan yang lahir di Sinabun pada tanggal 9 April 2009, yang keduanya diasuh oleh penggugat. Setelah penggugat dan tergugat tinggal bersama, awalnya berjalan harmonis dan rukun-rukun saja, selayaknya pasangan suami istri. Tetapi sejak tahun 2012, memang diakui mulai sering terjadi percekcokan atau pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah dan keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat. Percekcokan itu menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Walaupun penggugat sudah berusaha untuk menahan diri, tetapi tergugat tidak bisa, padahal hanya karena masalah kecil. Sehingga pada awal tahun 2014, penggugat pulang ke rumah orang tua dan sudah pisah rumah sampai dengan gugatan ini diajukan. Karena antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah cukup lama dan sudah tidak ada komunikasi selayaknya suami istri. Maka penggugat merasa bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, penggugat melalui kuasanya pada tanggal 13 Oktober 2017 mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Singaraja. Dengan amar, putusan berbunyi, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 April 2008 dinyatakan sah. Yang ketiga, menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 April 2008 dinyatakan putus karena perceraian. Yang keempat, memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, menghukum kepada para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, dan terhadap panggilan tersebut, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya di persidangan. Berikut undang-undang yang digunakan dalam putusan yang tersurat. Yang pertama, Pasal 149 Ayat 1 RBG
Yang kedua, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keempat, pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk yang tersirat, yaitu yang pertama pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Yang ketiga, pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Yang keempat, pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Asas-asas hukum dalam putusan yaitu diantaranya yang pertama, asas equality, asas ratio decidendi atau pertimbangan hukum, asas legitima persona standi in judicio, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas mempersulit terjadinya perceraian, asas unus testis nullus testis, dan beracara dikenakan biaya. Selanjutnya yaitu ada teori hukum dalam putusan. Yang pertama, ada teori afirmatif, yang kedua teori penilaian alat bukti, yang ketiga teori relevansi pembuktian. Untuk konsep hukumnya yaitu ada konsep tentang orang dan hak dan kewajiban. Untuk penafsiran hukum dalam putusan ada 4. Yang pertama, penafsiran sistematis, penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, dan penafsiran ekstentif. Untuk analisis, dalam hal ini, putusan nomor 543 garing PDT.G garing 2017 garing PNSGR didasarkan atas alasan pertengkaran dapat dilihat adanya perselisihan rumah tangga yang serius yang terjadi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat. Pada akhirnya, majelis hakim harus memutuskan perceraian bagi mereka karena upaya untuk mendamaikan atau mediasi tidak dapat dilakukan lagi. Seperti pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dilaksanakan jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam menjalankan rumah tangganya. Konflik dalam kehidupan rumah tangga muncul dikarenakan adanya faktor yang menimbulkan konflik tersebut. Faktor tersebut bisa terjadi karena faktor ekonomi. Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi. Hal ini seperti yang telah dipaparkan dalam putusan bahwa perceraian yang disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Ada pula kondisi sebaliknya, yaitu suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberi nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya. Dalam putusan nomor 543 garing PDT.G garing 2017 garing PNSGR ini, alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat sering marah-marah dan keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat sebagai istri. Sehingga pada awal tahun 2014, penggugat pulang ke rumah, orang tua dan pisah rumah dengan tergugat sampai dengan waktu gugatan diajukan. Oleh karena itu, berdasarkan percekcokan atau pertengkaran rumah tangga yang terus-menerus tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat 2, maka perceraian dapat dilakukan karena antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Majelis hakim memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terpenuhi ekonomi keluarga sangat berpengaruh dan sangat berfungsi dalam membina rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan sejahtera. Sebaliknya, jika ekonomi keluarga tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan terjadinya pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang kemudian akan mengakibatkan perceraian. Masalah ekonomi ini merupakan masalah yang sangat sensitif dalam menimbulkan masalah rumah tangga, baik yang cukup maupun yang berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang atau masalah dalam pengaturan keuangan keluarga. Dengan adanya kelalaian dalam memenuhi ekonomi keluarga akan menyebabkan pihak yang dinafkahi menjadi terlantar. Sering terjadi
di kehidupan rumah tangga di Indonesia, terutama pada masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang kewajiban memenuhi ekonomi keluarga. Dalam hal ini, penggugat sudah berusaha untuk menahan diri, tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi rukun, malahan sebaliknya. Penggugat ataupun tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi. Penggugat merasa sudah tidak bisa melihat jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan untuk lebih lama lagi dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Dalam perkara ini telah terjadi pertelantaran rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam putusan nomor 543-PDT-G-2017-PNSGR yang telah didaftarkan di Pengadilan Singaraja mengenai perceraian yang disebabkan karena percekcokan dan perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga. Hakim diwajibkan untuk melihat batasan-batasan apa dalam permasalahan antara suami istri yang dapat diketahui dalam surat-surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, maupun kesimpulan pihak-pihak perkara yang termasuk dalam kategori perselisihan secara terus-menerus dalam rumah tangga tersebut. Hal-hal yang menimbulkan perselisihan bisa bermacam-macam, seperti adanya keributan mengenai nafkah dan keuangan, tidak bertanggung jawabnya salah satu pihak sebagai suami atau istri, adanya orang ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak yang mengganggu kedamaian rumah tangga, adanya campur tangan dari keluarga salah satu pihak, kekerasan rumah tangga, dan lain sebagainya. Bila perselisihan dalam rumah tangga atas dasar alasan-alasan perselisihan tersebut diajukan ke persidangan untuk diputus cerai, maka hakim harus mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak terlebih dahulu, dan apabila tidak berhasil, maka setelah itu dilanjutkan ke proses persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan. Tidak hadirnya tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Memanggil penggugat secara resmi untuk menghadiri persidangan merupakan bentuk upaya pengadilan untuk berusaha mendamaikan kedua pihak sesuai pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Namun upaya tersebut tidak dapat dilakukan. Sehingga sesuai dengan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan yang menyatakan jika perdamaian tidak dapat dicapai, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hal ini juga berkaitan dengan pasal 149 ayat 1 RBG yang menyatakan bahwa jika pada hari sidang tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya atau first take, kecuali jika gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Dengan kata lain, perkara dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat. Hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga sebagaimana tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak pernah lagi menjadi pedoman untuk penggugat dan tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mereka. Dengan tidak dipenuhinya hak dan kewajiban suami istri tersebut, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya, dalam putusan tidak dicantumkan tentang hak asuh anak dari penggugat dan tergugat. Tetapi menurut saya, jika keputusan hakim menyatakan hak asuh anak jatuh ke tangan penggugat adalah keputusan yang tepat. Karena pada dasarnya dalam jurisprudensi maupun ketentuan lainnya, bagi anak-anak yang berusia 17 tahun ke bawah atau di bawah umur, maka diutamakan ikut dengan ibunya karena anak-anak masih sangat membutuhkan pengasuhan serta kasih sayang dari seorang ibu. Dikabulkannya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja nomor 543 PDT-G-2017-PNSGR tertanggal 16 November tahun 2017 dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada tergugat, yakni sebesar Rp326.000. Sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, putusan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja
dan dengan dihadiri oleh pihak penggugat serta tanpa dihadiri oleh pihak tergugat. Untuk kesimpulannya, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang ini merupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor sehingga memunculkan perselisihan antara suami dan istri. Faktor-faktor tersebut dapat terjadi karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Dalam putusan nomor 543 garing PDT.G garing 2017 garing PNSGR, yang saya simpulkan adalah faktor penyebab cerai gugat dalam putusan tersebut yaitu karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berkelahi karena masalah ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada dalam putusan, serta pernyataan dari saksi yang menyatakan bahwa yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena masalah ekonomi. Setiap penggugat minta uang dengan tergugat tidak punya uang sehingga sering terjadi pertengkaran. Maka dari itu, putusan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan karena alasan percekcokan atau pertengkaran secara khusus diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.